Serve my friend. Serve. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Kurt Zouma senang bisa cetak gol untuk The Blues. Gol tandukan yang dicetak Zouma pada pertengahan babak kedua laga Chelsea versus Leeds United menjadi gol keempat bagi bek Prancis di musim 2020-2021. Lewat gol tersebut, Zouma membuktikan bahwa dirinya sudah semakin tajam dalam menghadapi bola mati, serta ia juga senang dapat mencetak gol lagi untuk Chelsea. Seperti dilansir dari laman web resmi Chelsea, Zouma mengatakan bahwa dirinya selalu mengasah kemampuannya menghadapi bola mati dalam sesi latihan. Ia tahu bahwa dirinya bisa menjadi pemain yang berbahaya dalam situasi bola-bola mati. Namun di sisi lain, Zouma juga berharap The Blues bisa mencetak lebih banyak gol di musim ini. Sepanjang musim 2020-2021, Zouma menjadi salah satu pemain andalan Frank Lampard. Sejauh ini, bek kelahiran Lyon Prancis telah tampil 16 kali di semua kompetisi. Nama Zouma bahkan menjadi top scorer keempat Chelsea di musim ini. Chelsea menang kontra Leeds, Mason Mount makin kreatif. Bersama dengan Kai Havertz dan N'Golo Kante, Mount bermain sebagai gelandang dalam formasi 4-3-3, posisi yang menjadi favorit gelandang asal Inggris tersebut. Di posisi ini, Mount bisa lebih leluasa dalam bergerak. Ia bisa sedikit membantu pertahanan, sekaligus menciptakan peluang untuk rekan-rekan tim dan dirinya sendiri. Pada pertandingan melawan Leeds, Mount mencatatkan 1 assist ketika ia mengirim sepak pojok yang disambut dengan tandukan oleh Kurt Zouma. Pemain asal Inggris itu mencetak 7 operan yang berujung tembakan ke arah gawang Leeds dan 6 umpan silang sukses. Dalam 5 musim terakhir, tak ada satupun pemain Chelsea yang bisa menunjukkan kreativitas seperti itu. Dilansir laman web resmi Chelsea, Mount juga disebut menjadi pemain dengan pemain yang paling banyak menciptakan peluang di kompetisi Premier League untuk The Blues. Ia membantu Chelsea catatkan XG atau expected goal sebesar 4,7. Nilai ini menjadi nilai XG terbesar yang didapatkan satu tim kontestan Premier League di musim ini. Di musim 2020-2021, Mount telah tampil sebanyak 17 kali di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan 5 assist. Pemain asal Inggris itu menjadi pemain yang semakin kreatif seiring berjalannya waktu. Dengan kreativitasnya tersebut, Mount bisa jadi calon gelandang legendaris Chelsea di masa depan. Meski buang peluang melawan Leeds, Werner tetap layak dapat penghargaan. Dalam laga kontra Leeds, Chelsea yang sempat tertinggal lebih dulu melalui Patrick Bamford berhasil menyetarakan kedudukan lewat aksi Olivier Giroud. Kurt Zouma kemudian membuat Chelsea berbalik unggul setelah menuntaskan sepak pojok Mason Mount di waktu 1 jam laga. Kemenangan 3-1 ditutup oleh gol Christian Pulisic memanfaatkan umpan silang Werner. Werner mungkin melewatkan peluang emas. Tapi menurut mantan kiper Chelsea Rob Green, pemain asal Jerman itu layak diberikan penghargaan. Green mengungkapkan hal itu kepada Sky Sports seperti dikutip dari Daily Star. Dalam kesempatan tersebut, Green mengatakan, "Anda harus memberi penghargaan pada Timo Werner. Ketika Werner menyanyiakan peluang, ia mungkin akan jadi bahan tertawaan." Tapi Green berpendapat bahwa Werner telah berjuang keras melawan Leeds yang juga tampil bagus. Green juga mengatakan bahwa umpan silang pria 24 tahun itu pada Pulisic di menit-menit akhir adalah sebuah umpan yang sangat tenang dan sempurna. Werner bisa dibilang beradaptasi cukup cepat di Premier League. Sejauh ini, ia telah tampil di 17 pertandingan The Blues serta mencetak 8 gol dan 5 assist.
Dengan kehadiran Werner, armada Frank Lampard diharap bisa mulai meraih sejumlah gelar di musim 2020-2021. Frank Lampard sebut Kante selalu lakukan hal luar biasa di lini tengah. Dalam pertandingan melawan Chelsea di Stamford Bridge akhir pekan ini, Leeds kembali memainkan para gelandangnya yang aktif bergerak. Mereka terus berupaya melewati lini tengah The Blues yang dikomandoi N'Golo Kante. Tapi mantan pemain Leicester City itu berhasil meredam pergerakan para gelandang Leeds. Pelatih Chelsea, Frank Lampard, mengaku terkesan akan apa yang dilakukan Kante. Selepas pertandingan, Lampard mengungkapkan perasaannya seperti dikutip dari Foto. Menurutnya, ketika ia memberikan instruksi apapun pada Kante di lini tengah, maka gelandang Prancis itu akan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Ketika menghadapi Leeds, juru taktik asal Inggris itu merasa bahwa para gelandang Leeds bergerak begitu aktif dalam melancarkan serangan. Tapi ia senang mendapati timnya berhasil meredam para gelandang tersebut. Soal Kante, pelatih 42 tahun itu senang bisa melihat kemampuan terbaiknya di musim ini setelah melihat Kante berurusan dengan cedera di musim lalu. Di bawah asuhan Frank Lampard, Kante tercatat memainkan 45 pertandingan, 28 pertandingan di musim 2019-2020, dan 17 sisanya ia mainkan di musim 2020-2021 ini. Musim ini, Kante telah mencatatkan 2 assist, 1 di Premier League dan 1 di Liga Champions. Tampil makin bagus, Lampard sebut Zouma makin percaya diri. Kokohnya Zouma dalam bertahan telah membuat Chelsea meraih 5 clean sheet di Premier League sejauh ini. Bersama Tottenham, The Blues menjadi tim dengan catatan clean sheet terbanyak di awal musim 2020-2021. Lewat torehan 4 gol sepanjang musim ini, pemain Prancis itu juga menjadi salah satu bek tersubur di kompetisi elit Eropa. Menanggapi hal itu, sang juru taktik The Blues pun memberikan respon positif terkait performa impresif anak asuhnya tersebut. Seperti dilansir dari Goal, Lampard berpendapat bahwa catatan gol yang Zouma saat ini dari kepercayaan diri sang defender yang semakin meningkat. Lampard juga menilai bahwa Zouma sedikit terpengaruh oleh Thiago Silva yang selalu tampil impresif di lapangan. Dalam sesi wawancara yang sama, pria asal Inggris itu juga mengatakan semangat Zouma yang selalu berlatih dan selalu ingin tampil lebih baik dari sebelumnya. Menurut juru taktik 42 tahun, semangat seperti itulah yang dibutuhkan pemain untuk berkembang. Lebih lanjut, ia berharap agar performa Zouma tetap konsisten dan lebih baik di pekan-pekan mendatang. Dengan latihan dan semangat pantang menyerah, ia kini tampil jauh lebih baik. Oleh karenanya, Zouma semakin tajam dalam menyerang serta kokoh dalam bertahan. Jangan cari starting 11 terbaik Chelsea, itu tidak akan terjadi. Chelsea menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang musim 2020-2021 ini. Menurut laporan dari jurnalis The Pride of London, Travis Tyler, salah satu faktor mengapa Chelsea bisa tampil sebagus itu adalah karena kedalaman skuad mereka. The Blues dianugerahi skuad berkualitas, mungkin paling berkualitas di Liga Inggris musim ini. Tak ada starting 11 terbaik dan itu adalah hal yang bagus. Pada musim 2019-2020 lalu, Chelsea mendapat larangan transfer yang memaksa Frank Lampard tak bisa belanja pemain. Secara kasat mata, larangan transfer memang menjadi sesuatu yang merugikan. Tapi ternyata, larangan transfer yang dialami Chelsea justru menimbulkan berkah tersendiri bagi mereka. Berkah pertama, Chelsea bisa menerbitkan pemain-pemain muda berkualitas seperti Tammy Abraham, Mason Mount, dan Reece James. Kedua, mereka menjadi lebih berani mengambil resiko dengan memperkerjakan Frank Lampard yang membuat Chelsea lebih hidup lagi. Terakhir, mereka bisa sedikit berhemat untuk belanja di bursa transfer berikutnya. Apa yang terjadi pada London Biru musim ini sepertinya terjadi untuk pertama kali bagi mereka sejak era Carlo Ancelotti. Era di mana semua pemain tampil bagus, mulai dari pemain teratas hingga terbawah, dari starter hingga cadangan.
Skuad Chelsea sangat berkualitas dan sepertinya akan bertahan lama saat yang lain belum bisa menemukan yang seperti ini. Para penggemar masih memperdebatkan siapa yang terbaik dan siapa yang tak layak masuk sebagai starting 11 terbaik. Tapi faktanya, Chelsea mungkin punya sekitar 18 pemain atau bahkan lebih yang sama-sama bisa bermain. Hampir semua pemain bisa menampilkan yang terbaik dan ini membuat Chelsea menjadi tim paling mematikan di Eropa. Soal penyerang, masih saja ada perdebatan siapa yang terbaik antara Olivier Giroud atau Tammy Abraham. Apakah ada yang terbaik antara keduanya? Tidak juga. Keduanya hanya berbeda dalam hal gaya bermain. Abraham lebih pas dimainkan menghadapi lawan yang menekan, sementara Giroud lebih cocok menghadapi lawan yang cenderung bertahan. Di sektor sayap, ada juga perdebatan mengenai apakah Callum Hudson-Odoi pantas ditempatkan di bangku cadangan. Lalu jika Hudson-Odoi tak dicadangkan, apa pemain lain seperti Christian Pulisic, Hakim Ziyech dan Timo Werner pantas ditempatkan di posisi itu? Satu hal yang pasti, di sektor sayap Frank Lampard punya banyak pilihan. Gelandang juga banyak diperdebatkan. Mateo Kovacic sepertinya terlihat tampil lebih baik dari Kai Havertz. Tapi jika diteliti lebih jauh, masalah siapa yang terbaik? Kovacic dan Havertz ini sama seperti menentukan siapa yang terbaik antara Abraham dan Giroud. Keduanya hanya berbeda soal gaya bermain. Sektor belakang Chelsea juga menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Cesar Azpilicueta memang luar biasa, tapi Reece James lebih sering bermain di tim utama. Antonio Rudiger juga siap bermain ketika bek veteran Thiago Silva butuh istirahat. Sementara Andreas Christensen dan Fikayo Tomori bisa jadi pilihan yang bagus pula. Kesimpulannya, Chelsea mempunyai starting 11 yang layak bermain, ditambah 6 pemain cadangan yang sama-sama layak bermain. Masih ada lagi 2 atau 3 pemain di luar itu yang juga masih bisa bermain. Kedalaman skuad seperti inilah yang terus coba dibangun klub-klub raksasa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen. Memiliki kedalaman skuad tentu merupakan hal yang positif bagi klub. Tapi ini juga membuat Frank Lampard punya PR tersendiri. Semua pemain layak bermain, jadi juru taktik asal Inggris itu harus memilih dengan tepat komposisi pemainnya di setiap laga. Serta ia juga harus menjaga pemainnya agar tetap senang meski tak dimainkan sekalipun. Tak ada yang namanya starting 11 terbaik, karena hampir semua pemain Chelsea bisa masuk dalam daftar starting 11 terbaik. Skuad yang dimiliki London Biru itu sekarang akan mereka butuhkan untuk berkompetisi di musim-musim yang berjalan sengit ini. Jadi selagi setiap pemain bisa menjaga kebugaran, Lampard selalu punya starting 11 terbaiknya sendiri. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.